Alright guys, kembali lagi bersama gue Rangga Wardana dalam channel The Trader's Note. Dan ini adalah video seri Mapping Forex. Di video Mapping Forex kali ini gue akan menceritakan bagaimana gue melakukan yang namanya analisa multi time frame di dua pair. Yang pertama adalah di Euro CHF. Nah, perhatikan bahwa di Euro CHF ini saya telah membuat beberapa video sebelumnya. Saya taruh linknya di atas ini. Di sini saya ingin menceritakan bagaimana kalau Anda lihat dari beberapa video sebelumnya, analisa multi time frame dan eksekusi trading itu bisa dijalankan dari pattern weekly, daily, lalu ke H4-nya seperti apa, hingga kita mengambil keputusan dan bahwa analisa teknikal itu dilakukan secara step by step ya, hingga ke entry-nya. Lalu pair berikutnya adalah di USD Kanada. Tentunya ada beberapa dasar kenapa saya mengambil pair tersebut. Dan ini ada satu pair yang lagi sideway di USD Kanada, dan apa yang kita lakukan kalau market terjadi sideway. Kalau kita wait and see, kita tunggu apa, pattern apa yang kita tunggu untuk kita bisa mengeksekusi jika kita ingin mengambil profit dari sideway pattern tersebut. Karena biasanya sideway pattern itu juga memberikan satu peluang untuk trading. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk Anda klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini di kolom deskripsi untuk bisa bergabung di channel Telegram yang telah saya buat. Dan sebentar lagi kita akan mulai masuk ke grafik. Oke guys, sekarang kita sudah mulai masuk ke grafik ya. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai, dasar pemikiran di dalam technical analysis harus jelas ya di dalam Anda melakukan multi time frame. Karena salah satu hal paling penting di dalam trading adalah kita melakukan analisa multi time frame ya, dari TF besar ke TF kecil. Nah, oleh karena itu saya telah bikin video sebelumnya ya, silakan Anda refer back ke sana, yaitu 4 langkah mudah dalam kita melakukan analisa multi time frame. 4 langkah tersebut adalah identifikasi, prediksi, lalu decision, dan entry terakhirnya, yaitu menentukan bagaimana kita mengeksekusi sebuah plan tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba buka di dua pair ya, yaitu USD Kanada dan Euro CHF, karena memang dari sebelum-sebelumnya saya telah bikin video ya mengenai Euro CHF, dan kita lanjutkan aja ya bagaimana kelanjutan di Euro CHF. Nah, oke, saya akan buka di Euro CHF, dan di sini saya akan ngambil dari weekly chart terlebih dahulu. Apa yang bisa kita lihat dari weekly chart di Euro CHF? Nah, pertama yang saya lihat adalah jelas trennya turun ya, kita perhatikan trennya turun. Lalu tren turun itu bagaimana? Apakah impulsif atau impulsif tapi yang di ujung-ujungnya ini sudah mulai ada perlambatan. Nah, kalau Anda perhatikan Euro CHF ini sebenarnya dia diawali oleh gerakan tren turun. Oke, diawali oleh M pattern sebenarnya, M, dan dia lanjut turun ke bawah dengan kuat, tapi di ujung-ujungnya sini sudah mulai pelan. Oke, itu yang pertama. Lalu kita mundurkan, maka kita akan melihat bahwa sebelumnya di sini sudah ada resisten ya, yang menjadi support. Itulah yang membuat Euro CHF itu gerakannya sudah mulai terjadi perlambatan di ujung-ujung dari trennya, sehingga di sini saya melihat bahwa ada peluang dari weekly chart bahwa Euro CHF ini bisa terjadi bullish ya, at least sampai retest dari support yang di sini. Itu dulu dasar pemikirannya dari weekly chart. Oke, lalu turun ke daily chart. Kita turun masuk ke daily chart untuk Euro CHF. Nah, di sini saya sudah ada analisa sebelumnya bahwa pergerakan Euro CHF ini ketika turun itu membentuk sebuah pattern ya, bullish pattern, reversal pattern. Ini adalah falling wedge pattern. Kalau Anda perhatikan, kita bisa tebalkan garisnya di sini. Falling wedge pattern adalah gerakan yang menyempit ya di ujung dari sebuah tren. Jadi di sini dia trennya trend line-nya makin turun, di sini bawahnya juga makin turun. Jadi dia menyempit di ujungnya. Nah, di sini adalah bullish pattern, di mana paling tidak dia ada target idealnya itu ke sini dulu ya, dan lalu ke sini kita mengacu pada weekly chart tadi. Nah, saat ini kemarin kita sudah trading 2 atau 3 kali di Euro CHF ya. Kita pernah dapat di bawah sini ketika di H4 ini ada falling wedge juga, dan falling wedge inilah yang menembus dari falling wedge patternnya dari daily chart. Nah, kemarin kita juga ada trading Euro CHF ya, saya ada katakan bahwa kita turun ke H4 ya. Nah, di sini kemarin ketika di H4 terjadi koreksi ya, jadi dia break lalu dia koreksi,
Di sini kita lihat ada reaksi harga yang bagus, maka kita bisa ambil buy kemarin dan sekarang terjadi koreksi lagi. Nah, saya tetap melihat bahwa ada peluang dari Euro CHF ini. Jika supportnya bertahan, kita bisa ambil trading buy lagi ke atas. Nah, ini kembali lagi apa dasar Anda untuk entry. Pastikan Anda mengerti tentang price action, karena belum tentu, ya sekali lagi belum tentu support ini bertahan dan dia break ke bawah, lanjut ke bawah seperti itu juga bisa. Tapi overall, melihat multi time frame analysis dari Euro CHF, saya masih cukup mempunyai pandangan bullish ya dari market ini, terutama di area support di sini untuk terus lanjut ke atas at least sampai ke 1.0710 di Euro CHF. Oke, nah sekarang kita akan ganti pair. Saya akan masuk di USD Kanada ya, karena ini juga salah satu contoh yang bagus bagi kita untuk menerapkan analisa ya dalam kondisi saat ini. Nah, kita mundurkan ke weekly chart. Oke, ke weekly chart sebagai salah satu patokan dasar bagi saya dalam melakukan analisa multi time frame. Nah, apa yang bisa kita lihat dari weekly chart? Yang pertama adalah dia terjadi gerakan impuls naik ke atas. Ini Anda perlu perhatikan dengan baik ya. Impuls adalah gerakan yang direksional ya, dengan momentum yang kuat. Dan impuls ini telah terjadi breakout dari resisten sebelumnya. Setelah terjadi impuls, biasanya dia akan terjadi corrective wave, di mana turunnya tidak sekuat impulsnya, dan kita bisa tarik Fibonacci ya dari gerakan impuls tersebut. Kita bisa tarik di sini ya, dari swing low di sini, atau kita bisa tarik dari bawah sini juga. Oke, mana yang akan lebih cocok di sana? Kita bisa lihat area yang dituju atau area support kuatnya adalah 50% hingga 61,8. Jadi di sini saya tarik ya dari 50% ke 61,8% di sana. Oke, itu adalah area support kuatnya dan kelihatan harga pelan-pelan dia terjadi rejection di sana. Jadi ada satu peluang kecenderungan bahwa jika support ini bertahan akan ada gerakan satu kali lagi naik ke atas di USD Kanada. Itu dari weekly chart. Oke, sekarang saya akan turunkan ke daily chart. Kita akan mulai sedikit detail di sini. Saya bikin wave ya. Dia turun naik seperti ini, sudah jelas bahwa di sini terjadi pattern. Oke. Chart pattern apa yang kita lihat di sini adalah triangle ya, segitiga. Nah, triangle ini artinya sideway. Ya, kondisi saat ini dia terjadi sideway yang cukup lumayan ya. Nah, biasanya trik apa yang bisa kita lakukan di kala sideway? Triknya adalah kita tunggu sideway-nya berakhir. Tapi kalau kita mau trading di dalam sideway, ya biasanya saya tunggu dua pattern ini, yaitu M dan W ya. Saya tunggu terjadi M. Contoh kemarin dia terjadi M ya. Di dalam sideway dia terjadi M pattern ya, jelas sekali bentuknya di sini. Lalu saya tunggu di area-area support kuatnya untuk tentunya harus turunkan time frame lagi ke H4 untuk trading buy. Nah, ini kan kemarin udah kelihatan ya ada pantulan. Nah, jadi kalau masih mau trading di dalam sideway-nya ini, biasanya saya akan tunggu ya, memang jika dia terbentuk lagi seperti ini ya, koreksi kecil lalu dia naik W, jadi W kita bisa trading sell di atas ini, tentunya harus turunkan time frame ya. Jadi dia bolak-balik seperti itu. Atau jika kita memang mau nunggu terjadi ya benar-benar breakout, ya kita tunggu aja ya breakoutnya arahnya kemana. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa ini cenderung ke arah bullish, jadi kita tunggu aja. Jika memang terjadi breakout ke atas, kita tunggu koreksi, jadi break and retest. Saya akan tunggu reaksi harga di sana untuk bisa trading ambil buy ke atas. Nah, mungkin nggak USD Kanada ini drop? Tentu saja mungkin ya, karena ini sideway market. Jika memang dia terjadi drop ya, break ke bawah lalu retest balik ke atas, ini juga bisa dicari trading sell. Cuma balik lagi, Anda mau atau tidak mengambil sell di USD Kanada gitu ya. Dengan weekly chartnya itu mengatakan bahwa akan terjadi bullish. Jadi kita bisa menonaktifkan sellnya kalau dia break ke bawah, atau kita mengaktifkan dasar pemikiran kita karena memang dari multi time frame itu mau buy. Nah, ini kembali lagi kepada bagaimana cara trader dalam memutuskan hasil daripada analisa yang sendiri. Oke, sekian video dari saya, semoga bisa membantu dalam trading Anda. Dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disiplin, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.